terpilih, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Shalom semuanya. Kita sedang memasuki bulan Februari dari tahun 2020. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2020 bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. The year of a new dimension. Mari katakan bersama saya, tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. The year of a new dimension. Dimensi berbicara tentang ukuran. Sepanjang, lebar, tinggi, luas, isi, dan sebagainya. Tuhan akan memberikan dimensi yang baru buat kita. Artinya Tuhan akan memberikan ukuran yang lebih besar, yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dimensi merupakan aspek dari sebuah situasi, masalah atau sesuatu. Sebagai contoh, tomat hijau yang ditambahkan ini akan memberikan dimensi yang baru pada rasa saus. Ini bisa diartikan keberadaan kita di sebuah situasi atau masalah akan membuat dimensi yang baru untuk situasi atau masalah itu. Yang artinya situasi akan lebih kondusif. Masalah yang terpecahkan. Amin. Ayat emas dari tahun dimensi yang baru terambil dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi yang baru dalam berkat secara rohani maupun secara jasmani. Kalau dimensi berkat secara rohani semakin besar, artinya kemuliaan Tuhan akan makin besar karena kita makin serupa dengan gambarnya. Maka dimensi berkat secara jasmani akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Pesan utama dari Tuhan Yesus untuk kita adalah kita harus makin serupa dengan gambarnya. Tuhan Yesus berkata bahwa apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia katakan, itu semua berasal dari Bapa. Hal seperti ini juga harus kita lakukan. Kita harus berkata-kata dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip inilah yang saya lakukan selama 32 tahun di dalam memimpin Gereja Betel Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saya diberikan visi oleh Tuhan dan itulah yang kita lakukan selama 32 tahun. Dan gereja ini berkembang seperti sekarang ini. Tahun 2011 Tuhan memberikan visi kepada kita untuk memberikan persembahan sulung melalui Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberikan pengertian agar persembahan sulung diberikan tiap tahun. Yaitu hasil yang kita dapatkan di bulan Januari dan diberikan di bulan Februari. Persembahan sulung juga persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bukan hanya untuk orang-orang di perjanjian lama saja. Tetapi juga untuk kita orang-orang di perjanjian baru. Apa yang kita lakukan selama ini sesuai dengan Alkitab. Kalau kita memberikan persembahan sulung ini dengan sukacita, bukan karena terpaksa, maka Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Dan janji Tuhan tentang dimensi yang baru akan kita alami. Selain itu, memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan agar kita memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Apabila kita memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya,
terjadilah seperti apa yang kita katakan dalam kehidupan ini. Kita harus memperkatakan definisi Pentakosta ketiga karena kita percaya. Kalau kita perkatakan karena kita percaya, maka itu terjadi. Perkatakan tentang doa-doa sebagai berikut. Yang pertama, berdoa bagi Indonesia. Damailah Indonesiaku. Yang kedua, we pray Gereja Betel Indonesia. We pray Church of God. We pray Oral Roberts University. We pray World Evangelical Alliance agar mereka dipakai menjadi messenger Pentakosta ketiga. Perkatakan dalam doa, datanglah kerajaanmu, Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera, karena kami merindukan kedatanganmu. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, kita pasti menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, kami memasuki bulan yang kedua dalam tahun 2020. Anak-anakmu akan mengalami bagaimana dimensi yang baru yang kau janjikan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, mereka diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan. Berkati anak-anakmu, pakai mereka Tuhan menjadi alatmu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.